Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat yang menjalankannya. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah cerita dari film yang berjudul Aknya Tasfasi. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Berikut ini adalah pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Abi Sikta Bargaf adalah pemeran utama putra dari Govinda Bargaf. Govinda Bargaf adalah pemilik perusahaan AB. Indrani adalah istri kedua Govinda Bargaf. Sharma dan Farma adalah sahabat Govinda Bargaf. Setaram adalah putra dari Denaban. Denaban adalah adik-adik sahabat Govinda Bargaf. Itulah para pemain ataupun pemeran di dalam film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Dua orang dari kantor kepolisian datang ke kediaman Govinda Bargaf atau yang biasa dipanggil Vinda, seorang pengusaha besar di Chennai, India. Mereka menyerahkan barang-barang peninggalan Vinda yang ditemukan setelah kematiannya kepada Indrani, istri Vinda yang sangat tidak percaya suaminya meninggal dalam waktu secepat ini. Ia menelpon orang kepercayaannya untuk menelpon seseorang yang berada jauh di pelosok desa. Sementara di desa terpencil, seorang pemuda yang dikenal sebagai Abi Sikta Bargaf tengah mengikuti pertandingan di area pegunungan. Namun ia mampu dengan mudah memenangkan pertandingan tersebut. Dan menerima telepon yang menyampaikan pesan untuknya kembali ke kota. Berita kematian Govinda Bargaf yang biasa dipanggil Vinda menjadi berita hangat dan menjadi topik utama di semua pemberitaan. Karena Vinda merupakan seorang pebisnis yang penuh inspirasi dan selalu mempunyai ide-ide baik untuk melaksanakan bisnis-bisnisnya, hingga ia sukses seperti sekarang. Abi segera menuju tempat di mana timnya telah menunggu dengan tugas yang telah diberikan oleh Indrani. Mereka dengan menggunakan peralatan canggih mulai bekerja dan mengawasi perusahaan Vinda, dan merencanakan Abi untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut tanpa menimbulkan rasa curiga pada para penjaga. రంపంతో ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి ఓ మినీ యుద్ధమే ఉంటుంది. తప్పకుండా చేద్దాం. Tim Abi pun bergerak dan mulai masuk ke kantor AB dan membawa berkas lamaran yang terdapat foto Abi dengan biodata Bala Subramanian. Abi telah berhasil masuk dan hanya menunggu panggilan untuk bisa diwawancarai. చెప్పాలంటే ఇప్పుడు 2012లో స్టార్ట్ చేసేది. Hingga Abi yang menyamar menjadi Bala Subramaniam berhasil diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Setelah melakukan wawancara tanpa sengaja, ia bertemu seorang gadis cantik yang tengah frustrasi menghabiskan beberapa batang rokok di ruangan toilet. Ia memberanikan diri menanyakan sang gadis tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya bernama Surya Katam dan merupakan putri tunggal Farma, dan ia merasa kecewa dengan kekasihnya yang bernama Rohit, hingga hubungan mereka putus di tengah jalan. Abi yang mengaku bernama Bala Subramaniam mencoba mendekatinya setelah tahu ia adalah putri Farma yang ia curigai. Ia mencoba mengambil hatinya dengan menyemangatinya untuk tidak terlalu terpuruk dalam kesedihan terhadap Rohit, mantan kekasihnya.
Surya Katam pun menerima kebaikan Bala dan menjadikannya teman dekat. రండి చెప్తా. Farma dan Sarma mencoba mendekati Indrani karena mereka ingin mendapatkan posisi sebagai CEO di perusahaan itu. Mereka juga mencoba menjelek-jelekan Vinda yang telah tewas di hadapan istrinya. Namun Indrani yang cerdas mencoba menampik dengan cara yang halus, hingga Farma dan Sharma merasa sangat malu, kemudian izin untuk meninggalkan ruangan Vinda yang kini diduduki oleh Indrani. సాయంత్రం నీడల పులులు Let's not make it personal. Bala Subramanian berhasil melepaskan ikatannya dengan cepat. Ia lalu berlari ke kantor AB untuk membongkar kejahatan yang Abi lakukan padanya. Namun ia tidak menyangka malah bertemu dengan Abi dan kembali mengurungnya di tempat persembunyiannya. బాగా నలిగిపోయినట్టున్నా కూర్చోకూడదు కొద్దిసేపు పర్లేదు సార్. చిన్నపిల్లల రా వెళ్దాం. Namun tanpa Abi sadari, seorang mata-mata dari Setaram berhasil membaca pergerakan Abi yang menurutnya sangat mencurigakan. Ia pun melaporkan pada Setaram yang kebetulan tengah berada di Amerika Serikat. Setaram menyetujui bila para mata-matanya membunuh Abi yang kemungkinan bisa membuatnya gagal untuk mendapatkan kursi CEO di perusahaan AB tersebut. Setaram merupakan putra dari Denadan yang bekerja sama dengan Vinda. Parak mulai melancarkan aksinya. Ia mengincar Abi saat tengah bersama Surya Kantam. Namun Abi yang telah melihatnya dengan cepat langsung membunuh mereka semua, tanpa membuat suara sedikit pun, apalagi memancing kecurigaan Surya Kantam yang tengah berada di kuil mendengarkan pendeta berbicara. Abi mulai menceritakan kepada timnya tentang penyerangan terhadap dirinya. Tim IT-nya malah mengatakan Farma dan juga Sharma tidak melakukan hubungan telepon dengan orang yang mencurigakan. Hal itu membuat pertanyaan di hati Abi, siapa musuh Vinda yang mengincarnya? వర్మ శర్మ అవి వెతుక్కుంటూ మనం వచ్చాం. ముందు మా తమ్ముడు. Sekelompok pria bersenjata api mendatangi rumah Indrani. Setelah mematikan semua lampu, mereka mulai bergerak, mencari sesuatu yang mereka incar. Senjata mereka telah mereka siapkan, namun mereka tidak mendapatkan sambutan baik karena Abi yang telah berjaga di sana telah mengetahui pergerakan mereka. Abi di hadapan Indrani berhasil melumpuhkan ketua mereka dengan menodongkan senjata di kepalanya. Ia menekan pemuda tersebut untuk mengatakan siapa yang telah memberi perintah kepada mereka. Ia dengan ketakutan pun menyebut nama Setaram, putra dari Denaban. Hal itu membuat Indrani terkejut dan tidak menyangka sama sekali. Maka dengan satu peluru, Abi berhasil membunuh anak buah Setaram. Indrani mulai menceritakan siapa Denaban. Ia merupakan salah satu sahabat Vinda yang pernah bekerja sama dengan Vinda. Abi mengikat 7 orang penyelundup di rumah Indrani menjadi satu. Ia memerintahkan timnya untuk membawa mereka semua ke dalam mobil dan membakar mobil tersebut hingga menghilangkan bukti kematian di rumah Indrani. వీడి చేస్తాడు. 2 polisi yang menyelidiki kematian Vinda mendatangi kembali rumah Indrani dan mengatakan kalau kasus Vinda akan segera ditutup, dan mereka juga mengatakan kalau Vinda adalah korban bunuh diri, bukanlah dibunuh. Hal itu membuat air wajah Indrani berubah menjadi kecewa, terlebih Abi yang mendengarkan semua perkataan mereka. 2 polisi yang melihat keberadaan Abi di rumah tersebut merasa curiga dan mulai menyelidiki siapa Abi sebenarnya dalam keluarga Vinda. Right, Ravi? Yes, sir. Di kantor polisi, inspektur yang bertugas menyelidiki kematian Vinda mulai mencurigai Abi, dan ia mulai menceritakan latar belakang Vinda yang sangat ia kenal. Vinda yang membangun kerajaan bisnisnya bersama 4 sahabatnya pernah dikhianati oleh salah satu sahabat mereka bernama Adi. Usaha yang dilakukan oleh Vinda telah berhasil,
Dan saat ia mendirikan perusahaan kilang minyak, ia difitnah dan mengatakan perusahaan miliknya telah merusak pedesaan yang ada di sekitarnya dan telah meracuni warga. Hingga kantor mereka diserbu oleh warga. Sharma, Farma, dan Aban berlari memanggil Vinda untuk cepat mencapai pesawat pribadi mereka untuk menghindari kejaran massa. Namun Vinda yang berada di belakang bersama Adi mendengar Adi meracau karena massa yang dikirimkan terlalu banyak dari perjanjian yang telah mereka lakukan semalam. Hal itu membuat Vinda terkejut dan ia baru mengetahui Adilah yang telah mengkhianati dirinya. Ia berlari setelah mendengar hal itu, mengejar pesawat yang tengah bersiap-siap. Namun sayang Adi tertinggal dan Vinda meminta Sharma dan juga Farma menutup pintu pesawat hingga Adi yang tertinggal tewas dihajar oleh massa. Sejak kejadian itu, keluarga Vinda selalu dalam bahaya. Istri pertama Vinda bernama Krisnaveni. Ia tewas saat mereka liburan di Bali. Namun polisi itu mengatakan setelah diselidiki itu bukanlah tubuh Krisnaveni. Maka Vinda membuat rencana untuk melindungi istrinya yang tengah hamil untuk bersembunyi dan membawa anak mereka. Tapi Krisnaveni meninggal setelah melahirkan putra mereka. Vinda pun menitipkan putranya kepada Apaji, seorang pemuka adat di sebuah perkampungan kecil. Dan ia meminta Apaji untuk membimbing putranya jauh dari kemewahan dan juga gelimang harta. Setelah 7 tahun berlalu, Vinda akhirnya menikah kembali dengan Indrani. Pernikahan Indrani dengan Vinda berjalan bahagia, serta memiliki seorang putra bernama Mohan Bhargav. Namun Mohan pun meninggal dalam kecelakaan tunggal saat ia mengendarai mobilnya. Hingga Vinda tidak lagi memiliki pewaris untuk semua kekayaan yang ia miliki. Kepala polisi itu mencurigai kalau Abi adalah putra kandung Vinda yang tinggal di desa. Dan kini ia kembali untuk menuntut haknya. Indrani akhirnya memberanikan diri untuk membuat Abi diakui oleh semua orang kalau dirinya adalah pewaris tunggal dari kekayaan suaminya. Namun Setaram yang telah kembali dari Amerika tersebut tidak menyetujui sama sekali sebelum Abi bisa membuktikan semua kebenaran dan ia mampu menunjukkan dokumen-dokumen yang sah tentang dirinya. Abi akhirnya mengeluarkan kalung yang diberi oleh ayah Vinda. Kalau ia akan membuka kalung tersebut pada saat terdesak dan dalam bahaya. Saat Abi membukanya, ia terkejut karena terdapat peta negara Bulgaria. Hingga ia pun mengunjungi negara tersebut dan mengikuti petunjuk di kalung itu. Setelah ia mengikuti petunjuk tersebut, ia menyadari bahwa surat warisan tersebut memang ada dan disimpan rapih di sebuah berangkas dan hanya Abi yang membukanya dari kalung tersebut. Ia pun membawa koper berisi surat berharga itu. Namun anak buah Setaram yang telah mengetahui pergerakan Abi berhasil mengambil surat tersebut dan membawanya pergi. Abi semampunya akhirnya bisa mengambil kembali surat tersebut dan membawanya lagi ke hotel. Namun sayang di hotel ia tidak melindungi surat tersebut dengan baik karena berhasil dicuri dan berhasil didapatkan oleh Setaram yang ternyata bekerja sama dengan Apaji pengasuh Vinda selama ini. Ia meminta harga tertinggi untuk pengkhianatan yang ia lakukan kepada Abi. Setaram pun menyetujuinya. Ia memberikan apa yang Apaji mau dan membakar surat warisan tersebut. Abi kembali ke India untuk menuju kantornya. Namun Parak yang telah melihat pergerakannya dari kamera pengawas pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Abi menjauhi kantor karena di kantor akan diumumkan CEO yang baru oleh Indrani. Abi terpaksa menghadapi mereka. Namun untuk mempersingkat waktu, ia membunuh mereka satu persatu dengan senjata yang ia miliki.
Sementara di kantor, Indrani tengah sedang mengumumkan siapa CEO sebenarnya. Ia memberikan sambutan dan menceritakan tentang latar belakang Abi yang merupakan anak sambungnya dari pernikahan Vinda dan juga Krisnaveni. Hal itu membuat Setaram yang mendengarnya meninggalkan ruangan tersebut dan mencari keberadaan Parak. Denaban yang telah terlebih dahulu berada di balkon mengusir Abi. Namun Abi malah menunjukkan surat warisan yang asli miliknya dari balik jas yang ia kenakan. Ia menyembunyikan kebenaran dan mengatakan kalau ia sengaja mengajak kerjasama Apaji untuk pura-pura mengkhianatinya dan membakar surat warisan palsu tersebut hingga ia bisa selamat sampai ke India. Mendengar hal itu, Denaban marah karena ia ingin membalas sakit hatinya kepada Vinda yang telah membuat Adi, kakaknya, tewas dihajar massa. Namun Abi mengatakan, Vinda, ayahnya, juga merasa kecewa karena Adi telah mengkhianati dirinya dan untuk mengenang itu semua maka perusahaan baru ini disingkat dengan nama AB adalah berasal dari nama Aditya Bandaru. Mendengar hal itu membuat Denaban terbuka hatinya dan melarang Setaram untuk menghabisi Abi. Namun Setaram malah meminta Parak yang belum tewas untuk membunuh ayahnya sendiri. Ia pun mendorong Denaban, namun ia malah tersungkur sendiri dan terjatuh bebas dari gedung tinggi tersebut. Sedangkan Denaban tersangkut di maskot perusahaan tersebut. Setaram yang sudah telanjur membenci kehadiran Abi segera menghajarnya. Dan Abi berhasil merebut senjata dari tangan Setaram dan berhasil membuatnya pingsan di balkon tersebut. Abi datang menemui Indrani dan menangis haru karena ia sangat sedih akibat ia tidak bisa melindungi adiknya Mohan dari kejahatan Setaram dan juga orang-orangnya. Namun Indrani mencoba menguatkan Abi untuk bisa menjalankan hidupnya lebih bermakna lagi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Agnyatasvasi. Dari film ini kita bisa melihat bahwa keserakahan bisa membuat seseorang melakukan apa saja ya sahabat. Bahkan mengkhianati sahabatnya sendiri untuk memperebutkan harta. Memang banyak orang yang silau akan harta dunia. Untuk itu kita harus membentengi diri agar tidak menjadi seorang yang serakah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat tamak dan juga serakah ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.